Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, baik di proyek maupun dimanapun berada. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian rencana biaya umum dan biaya pegawai di sistem informasi proyek. Baik, pertama kita lakukan login dahulu ke dalam sistem ERP. Sudah masuk. Nah, kali ini kesempatan kali ini saya juga ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu di kalangan PT Jaya Konstruksi untuk mengisi profil pegawainya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan pojok kanan home ERP, sistem ERP Jaya Konstruksi. Di sebelah kanan ini diklik saja, lihat profil pegawainya, klik, kemudian akan buka seperti ini. Nah, ini diisi untuk ubah profil pegawai, vaksin pegawai, dan beban kerja pegawai. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam sistem proyek ya Pak, sistem manajemen proyek. Nah, sebelum saya mengisi rencana biaya umum dan biaya pegawai saya, maka saya sudah menyiapkan dulu Excel untuk biaya umum dan biaya pegawai saya beserta itemnya atau elemennya di bulan Agustus. Ini ada biaya umum, kemudian ini itemnya dengan harga satuannya. Ini yang ini kosong, kayak tidak ada pengeluaran di bulan Agustus. Ini biaya rekening PDAM mes karyawan 1.550.000 ya, ini udah saya siapkan biaya umum, kemudian juga biaya pegawai. Nah, sekarang kita balik lagi ke sistem Simpronya. Baik, untuk kali ini saya menggunakan PKP 1200. Contoh aja dengan PKP 1200, menunya ada di planning, kemudian di BU atau BP bulanan, dan BU sini diklik BU BP bulanan. Nah, posisi di sini adalah posisi bulan berjalan, yaitu bulan Agustus, di mana proyek ini belum mengisi. Jadi saya contoh aja di proyek ini karena belum ada. Jadi saya di sini tambah data. Di sini nama AS bulanan nggak perlu panjang-panjang, diketik aja. Ketik aja biaya umum, kemudian jenis AS-nya juga biaya umum. Bulannya bulan apa? Bulan Agustus, kemudian tahunnya 2021. Nilai HB rencana yaitu harga borong di bulan Agustus. Harga borong di bulan Agustus saya ketik aja 3M. Baik, contohnya seperti itu Pak. Ini di save. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Nah, ini adalah menu berikutnya di dalam biaya umum. Begitu. Ya, sebelum kita mengisi ke dalamnya, saya kembali dulu. Saya mau memasukkan untuk yang biaya pegawai. Biaya pegawai diketik, kemudian ini saya juga dipilih biaya pegawai periode bulannya Agustus tahun 2021, nilai HB rencana 3 miliar. Kemudian di save, yang akan masuk ke dalam detail biaya pegawai. Ini kita kembali dahulu. Baik, untuk kepalanya saya sudah membuat 2 ini aja. Jadi tidak perlu sampai biaya umum didetailin di sini. Nomor 3, 4 enggak. Jadi 2 saja, cukup 2 saja. Biaya pegawai dan biaya umum. Nanti detailnya, item per elemen atau per codingnya itu di dalam biaya pegawai atau di biaya umum gitu. Jadi tidak perlu sampai banyak. Karena ini approval-nya juga akan banyak kan. Satu aja approval banyak gitu. Jadi kalau banyak ya akan banyak sekali gitu untuk pekerjaan untuk mengapprove-nya saja gitu. Jadi cukup 2 sini aja setiap bulannya, yaitu biaya pegawai dan biaya umum, namun di dalamnya itu baru detail. Jadi saya akan mencontohkan untuk biaya umumnya.
Ini biaya umum, saya klik A. Ini masih tugas General Affair ya, masih di General Affair yang membuatnya. Ini masih kosong ya, GA kosong, kepala kosong, kondisi kosong, direktorat kosong, persis kosong. Ini saya klik A. Kalau D itu hapus, E itu untuk edit contoh ini, mungkin harga borongnya salah atau bulannya salah, jangan lupa di save. Setelah diedit, A itu kita masuk ke dalam detailnya untuk biaya umum, kemudian ini adalah printnya. Karena masih kosong makanya sini juga masih kosong. Ini diklik A. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita tambah data. Nah, ini akan keluar menu berikutnya, yaitu AS1 biaya umum, ada elemen rencana. Nah, dulu sebelum penjelasan manual ini ada master elemen. Itu tidak bisa digunakan karena yang harus ditarik adalah elemen-elemen rencana yang ada di RAPP revisi. Jadi ini adalah elemen-elemen yang telah diinput oleh proyek di dalam RAPP revisinya. Jika elemen ini tidak ada di sini, maka berarti di RAPP revisinya memang belum ada ya. Jadi harus direvisi dahulu lah RAPP revisinya. Nah, ini saya akan contoh untuk mengambil satu atau dua item ya. Di sini saya lihat Excelnya kembali, biaya umum, saya ada biaya rekening PDAM mes karyawan. Ini, dan di sini saya ketik aja PDAM. Nah, ini ada PDAM, klik PDAM, diklik kiri-kirinya, saya save. Nah, maka akan masuk seperti ini, rekening PDAM bulanan. Nah, di sini ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, angkanya masih kosong. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah rencana untuk bulan Agustus, tapi di dalam bulan Agustus itu akan terdapat 4 minggu di dalamnya. Nah, ini di dalam proyek rencana biasanya penggunaan rekening PDAM ini untuk pembayarannya di minggu pertama saja, atau di minggu kedua saja, atau ketiga atau keempat gitu. Kalau misalnya semuanya di minggu pertama, maka bisa diketik seperti ini. Ketik 1, dan nilainya kita copy, kita taruh di kesatuan seperti ini. Jadi tidak usah pakai koma, 0, gitu ya. Cukup 1 saja, angka 1. Jadi gampang dalam pengaliannya gitu, karena nanti pun yang digunakan adalah jumlah harganya. Seperti itu. Nah, nanti pengisiannya juga yang untuk nomor 2 juga begitu. Kalau ada ya, kalau di minggu kedua ada pembayaran sebegini, tapi kan ini sudah total ya dalam bulan Agustus 1.900.000. Mungkin kalau mau dibagi 4 ya kita bagi 4 saja dalam per bulannya. Contoh, ini contoh aja. Misalnya begini. Nah, seperti ini. Jangan lupa di tab ya Pak. Habis di ini kemudian di tab. Ini tab gitu. Jadi dilihat dulu ininya berubah gitu. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi untuk satu item atau codering untuk rekening PDAM bulanan. Seperti itu. Dan setelah diisi sudah benar, jangan lupa untuk di save atau disimpan dulu. Simpan, data telah disimpan. Seperti ini. Kalau ini salah, maka bisa dilakukan delete data gitu. Tapi kalau nilainya yang salah, tidak perlu delete data, tapi nilainya aja yang diganti. Misalnya 200.000. Itu 200.000. Gitu. Ini di save lagi, disimpan. Gitu. Kalau kita ada mau menambah lagi elemennya,
tambah data, dilihat kembali Excelnya, rekening listrik karyawan, kita ketik listrik mes mungkin ya, seperti itu. Dibuka kembali, rekening listrik mes sudah masuk. Ini biasa 1, tadi berapa nilainya? 3.180.000 gitu. Kalau misalnya pembayarannya kan setiap bulan rekening listrik, maka ya gantung proyek aja, itu pembayarannya di bulan pertama atau di bulan terakhir, atau di minggu pertama atau di minggu terakhir atau minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Jadi kan tidak semua item ini tiap minggu direncanakan untuk dikeluarkan gitu kan, ada yang di minggu pertama saja. Kalau seperti ini sudah oke, angkanya nilai sudah oke, jangan lupa disimpan lagi seperti ini. Ini kalau kita kembali nih, kemudian kalau kita print juga sudah ada dua item tadi, rekening PDAM bulanan dan rekening listrik mes. Nah, ini sudah ada nilainya. Untuk biaya umum, untuk GA sudah ada 4,3 juta di bulan Agustus. Ini kalau kita sebelum di approve, ini sebelum GA melakukan approve, data biaya umum dan biaya pokok ini masih bisa dilakukan tambah data ya di dalamnya, yaitu dengan klik A. Nah, seperti ini masih terbuka, jadi masih bisa tambah data. Oke, kita anggap bahwa untuk biaya umum sudah oke, sudah selesai. Kita kembali dan kita sekarang akan menginput untuk biaya pegawai, diklik A. Nah, ini biaya pegawai, diklik tambah data. Ini kita ambil gaji karyawan lokal. Gaji pegawai lokal, contohnya misalnya ini gaji pegawai lokal non alat, misalnya di save ya. Ini misalnya kalau kita ini kan tidak ada ya gaji pegawai lokal aja, itu ada codingnya. Nah, ini kalau tidak ada begini berarti di elemen revisinya itu harus diubah item codingnya di dalam biaya umumnya, biaya pegawainya, dan diganti dengan gaji pegawai lokal saja. Ini kan yang ada cuma hanya gaji pegawai lokal, jadi kita klik aja yang ini, gaji pegawai lokal. Tapi kalau salah ya jangan digunakan gitu, jadi harus revisi RAPP nya dulu. Jadi contoh aja, kita menggunakan gaji pegawai lokal non alat seperti ini. Datanya sudah ada biaya pegawai, kemudian di dalamnya ada gaji pegawai lokal non alat. Ini kita masuk 1 juga. Ini akan direncanakan untuk bayarannya di minggu berapa. Saya akan taruh aja di minggu pertama senilai 416 juta. Jangan lupa di tab atau tidak perlu di tab, diklik juga bisa sebenarnya. Tuh, diklik di jumlah harga juga bisa. Seperti ini contohnya. 1, diklik. Jangan begitu cara menginputnya. Oke, ini di nolin aja karena akan saya masukkan di minggu pertama. Oke, ini sudah benar bahwa di sini minggu pertama ada 416 juta, minggu kedua 0, 0, 0. Ini sudah oke, jangan lupa disimpan data. Oke, ini dianggap sudah selesai untuk biaya item di dalam biaya pegawai. Kemudian kembali. Nah, sini sudah terlihat di dalam biaya pegawai sudah ada nilainya, yaitu senilai 416 juta rupiah untuk GA. Di sini GA sudah selesai dalam penginputan item di dalam biaya umum dan biaya pegawainya, maka GA bisa melakukan approve di sebelah sini di kanan. Ini untuk approve ini, untuk GA hanya bisa melihat hanya bisa approve untuk GA sendiri, tidak bisa nge-approve untuk Kapro dan ke atasnya. Dan
untuk approve ini memang dilakukan secara berjenjang gitu. Jadi GA dulu yang approve, kemudian baru bisa di approve oleh Kapro. Jika GA belum approve, maka ke atasnya juga belum bisa di approve gitu. Ini kita approve saja untuk GA-nya. Anda yakin akan approve data ini? Oke. Nah, seperti ini akan berubah bahwa approve general affair sudah dilakukan. Seperti itu. Loginnya Raja di tanggalnya di 17 Agustus. Begitu. Ini sudah bisa di-approve oleh kepala proyek. Kemudian saya akan approve lagi, approve general affair. Untuk biaya pegawai. Biaya pegawai saya approve. Dan seperti ini. Nah, ini sudah untuk GA sudah melakukan tugasnya ya, yaitu menginput rencana biaya umum dan biaya pegawai. Kemudian tugas berikutnya adalah akan di-approve oleh kepala proyek. Nah, kepala proyek ini harus login dengan login kepala proyek, yaitu PKP, nomor PKP titik 1 ya untuk kepala proyek. Nah, ini setelah masuk di menu yang sama, maka kepala proyek sudah bisa mengapprove. Diklik saja, misalnya kepala proyek untuk PKP 1200 akan approve biaya umum. Maka diklik di sini di silangnya. Nah, akan keluar item seperti ini. Nah, di sini kepala proyek itu bisa mengubah angka dari setiap itemnya, setiap elemennya. Di sini saya contohkan kepala proyek akan mengubah rekening listrik mes. Rekening listrik mes itu di sini angkanya tercantum 3.180.000. Ini akan diganti oleh kepala proyek dengan cara diklik aja di sini. Seperti ini. Kemudian diganti hanya 3 juta. Jangan lupa di tab supaya pengalinya berubah juga. Seperti ini. Nah, ini kepala proyek sudah mengubah jadi hanya 3 juta, hanya 3 juta. Oke, dan di sini kepala proyek akan mengubah untuk PDAM bulanan di bulan ketiga akan diganti, misalnya saya di sini jadi hanya 300.000. Di tab, jangan lupa di tab supaya jumlah harganya berubah. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa disimpan. Simpan dulu sebelum approve, disimpan dulu. Oke, ingat ya Pak. Jadi setelah mengganti data, sebelum di-approve, kepala proyek itu disimpan data dulu. Simpan, data tersimpan. Setelah oke, ini bisa di-approve. Atau kalau ragu bisa kembali melihat angka GA 416. Kepala proyek belum ada karena dia belum approve. Sini juga bisa dilihat dalam perintannya GA 416 juta. Oke, ini biaya umum udah. Biaya umum akan di-approve oleh kepala proyek. Diklik lagi di sini. Kemudian approve kepala proyek. Nah, maka di luar menunya akan seperti ini, bahwa GA sudah mengapprove senilai 4.300.000 dan kepala proyek 4.097.500. Dan centangnya juga sudah berubah, approve kepala proyek, nama loginnya Raja, kemudian tanggal approve tanggal 17 Agustus seperti ini. Kemudian kepala proyek akan mengapprove untuk biaya pegawai, diklik aja di sini. Nah, ini kalau ada perubahan diketik, kalau tidak ada bisa langsung di-approve. Kalau tidak ada perubahan, boleh simpan data, boleh atau langsung approve ya. Approve kepala proyek. Kemudian kita kembali. Nah, angkanya juga akan masuk.
GA 416 juta, kepala proyek 416 juta untuk biaya pegawai. Ini sudah di-approve oleh kepala proyek dan bisa dilanjutkan dengan approve oleh kepala divisi. Nah, di sini kepala divisi juga akan login menggunakan login kepala divisi, sama kepala divisi masuk ke dalam sistem proyeknya. Contoh, kepala divisi masuk di sistem manajemen proyek, kemudian keluar seperti ini dan memilih ya proyeknya yang mana. Contoh 1200. Jadi harus dipilih dulu Pak proyeknya yang mana yang akan di-approve. Ini di menu planning. Nah ini kepala divisi siap untuk melakukan approval pada biaya umum di bulan Agustus proyek 1200 bangunan jaringan irigasi Batang Arsai. Nah, ini diklik saja Pak yang silangnya di ini. Oke, ini itemnya ada 2 juga tadi sama. Ini adalah angka kapro. Jika kadif yang login, maka di sini akan tercantum angka kapro. Gitu. Berjenjang Pak. Jadi nanti kalau kadirat yang akan approve, maka di sini adalah angka kepala divisi. Itu Pak. Nah, ini saya edit lagi menjadi 2.500.000. Jangan lupa di tab. 2,5 juta, kemudian disimpan, jangan lupa disimpan. Oke, ini sudah. Oke, tidak ada angka yang diubah lagi oleh kepala divisi, maka ini di-approve oleh kepala divisi. Nah, ini ada perubahan. GA 4.300.000, kepala proyek 4.097.000, kepala divisi 3.500.000. Baik, ini udah diisi oleh kepala divisi, approve kepala divisi, seperti itu. Nah, kemudian kepala divisi akan approve untuk biaya pegawai. Diklik Pak yang silangnya. Di sini kalau sudah ada perubahan diketik. Kalau tidak ada kemudian langsung kalau ada perubahan ketik 415 juta. Tuh. Kalau bingung misalnya angkanya tadi angka berapa ya, dilihat aja Pak di kirinya untuk kapronya. Ini angka bawaannya pasti di sini. Gitu. Itu yang lupa di tab, kemudian disimpan dan kemudian bisa di approve kepala divisi, diklik approve kepala divisi. Itu Pak. Nah, sekarang kepala divisi sudah approve, nilainya juga sama, tapi untuk biaya umum ada perubahan di sini. Gitu. Nah, begitu pula untuk kepala direktorat, kadirat, login login kadirat, masuk di dalam planning, menu planning, BUBP bulanan, langsung di approve kepala kadirat. Sini diklik sini. Nah, ini kalau ada perubahan silakan diganti Pak, 150.000 misalnya. Di tab. Ini juga 150.000. Begitu. Tidak ada perubahan lagi, atau di sini mau diganti 2 juta. Nah, sini udah berubah 2 juta. Disimpan dulu Pak. Nah, kemudian bisa di-approve. Sudah diisi semua, sudah angkanya sudah oke, dan di-approve kepala direktorat. Nah, maka akan berubah lagi datanya. Begitu seterusnya. Untuk Wappresdir juga begitu. Diklik login dengan login Wappresdir, kemudian masuk ke menu planning BUBP bulanan, diklik sini, kemudian di sini ada sintang untuk approve wakil presiden direktur, ini diklik. Ini akan diganti 100.000. Begitu di tab, kemudian disimpan data, dan approve wakil presiden. Nah, ini juga angka kirinya itu adalah angka kadirat, begitu berjenjang ya. Jadi kalau
kepala proyek yang approve, maka di sini adalah nilai untuk GA-nya. Jika di sini yang login adalah kepala divisi, maka angka yang di kiri ini adalah angka kepala proyek. Jika yang login ada kepala direktorat atau kadirat, maka nilai kiri itu adalah nilai dari kepala divisi. Dan bisa kita approve. Nah, angkanya akan juga berkurang seperti ini. Nah, sudah selesai Pak untuk biaya umum, begitu juga untuk biaya pegawai nanti di approve juga oleh kepala direktoratnya dahulu, kemudian dilanjutkan dengan approve oleh wakil presiden direktur. Segitu dulu Pak penjelasan saya untuk rencana tentang manual rencana bulanan biaya umum dan biaya pegawai. Semoga penjelasan ini berguna untuk penggunaannya, dan jika ada kesulitan atau kesalahan karena sudah approve dan minta dibukakan kembali, bisa dihubungi kembali Pak, bisa dihubungi kami di IT di Simpro dengan saya Raja atau dengan Entis atau Jun. Nanti akan kita bukakan kembali approvalnya, kemudian Bapak bisa lanjut untuk mengkoreksi nilai di dalam item pekerjaannya. Begitu dulu Pak penjelasan saya. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.